Saya lagi Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingat, kasih karunia bukan hanya berlaku bagi beberapa orang, tapi kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Nah, setiap kali kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus, maka di dalam Dia kita mendapatkan akan yang namanya kebenaran, dan kita juga menerima yang namanya kasih karunia. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu subjek yang sangat penting sekali. Sekali lagi saya berdoa supaya semua kita bisa menangkap dengan jelas apa yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Nah, ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari sebetulnya pada saat kita lahir baru, terhisap sebagai tubuh Tuhan atau gerejanya, ada banyak hal yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, yang sebetulnya kita tinggal menikmati apa yang Dia sudah selesaikan. Sebenarnya bagian hidup kita hanya percaya kepada Dia, karena sesungguhnya Dia sudah selesaikan semuanya. Ketika Dia menyerahkan nyawanya, Tuhan kita berkata, "It is finished." Sudah genap, sudah selesai. Itu bukan sekedar Dia sudah selesaikan tugasnya, kemudian tidak ada artinya apa-apa. Ketika Dia berkata, "It is finished," buat kita juga it is finished. Dia sudah kerjakan semua bagi kita tuntas, saudara. Nah, agama mengajarkan Anda harus berbuat ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kekristenan mengajar Dia sudah selesaikan semuanya bagi kita. Nah, pengertian ini seringkali masih kabur dalam kehidupan gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Sehingga dengan gampang kita ditipu oleh setan. Nah, kalau Anda tidak mengerti akan hak saudara, sekalipun sudah diberi, saya pikir itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Karena hanya orang yang tahu akan haknya, dia akan punya keberanian untuk menggunakan apa yang dia yakini sudah Allah berikan di dalam kehidupannya. Amen. Nah, kita dengar begitu banyak kesaksian, banyak cerita, banyak ilustrasi akan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menggunakan akan haknya. Dia berpikir bahwa dia tidak punya hak apapun juga. Nah, orang yang tidak tahu akan haknya, dengan gampang dia akan ditipu, dan dengan gampang iblis akan memperdaya dia. Oleh karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini dengarkan baik-baik. Ada banyak poin yang saya ingin sampaikan buat saudara. Saya berdoa kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa menangkap perhatikan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Bahasa Inggrisnya, the precious blood of Christ. Darah yang sangat-sangat berharga, yang sangat mahal. Dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan Yesus dengan cara Dia tumpahkan darahnya buat kita, memberikan redemption, penebusan yang total buat kita. Ada banyak orang berpikir bahwa penebusan Tuhan hanya berlaku untuk memberikan keselamatan pada rohku, atau kelahiran baru pada rohku, memberikan akan hidup yang kekal setelah aku mati. Saya beritahu itu penipuan yang iblis coba tanamkan dalam kehidupan kita. Sebab penebusan yang Dia lakukan adalah penebusan yang utuh dan total atas seluruh kehidupan kita. Darah yang Dia curahkan adalah darah yang sangat mahal. Darah yang sangat berharga sekali. Dan malam ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa apa yang sudah Dia lakukan
Dia lakukan bukan hanya untuk roh kita, tapi dia lakukan untuk seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika dia berkata, "It is finished," sungguh-sungguh sudah genap. Apa yang seharusnya kita harus perbuat, dia telah lakukan bagi kita. Di dalam perjanjian lama, kalau Anda baca kitab Imamat, orang-orang Yahudi mengerti bahwa mereka harus menggunakan darah domba yang tak bercacat itu untuk segala yang mereka perlukan dari Tuhan yang mereka sembah. Dan ingat bahwa perjanjian lama merupakan bayang-bayang, kata Ibrani. Perjanjian baru merupakan hakikatnya atau kenyataannya. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru merupakan substance-nya. Nah, kita harus menyadari bahwa yang dialami dalam perjanjian lama itu merupakan simbol dari gambaran sebetulnya yang kita bisa nikmati di dalam perjanjian baru, digenapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, orang Yahudi mengerti setiap mereka membutuhkan apapun dari Tuhan, dari Allah Yehova, mereka perlu memercikkan darah. Mereka perlu membawa darah dari anak domba yang tak bercacat itu di hadapan Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Jika mereka perlu pengampunan, Alkitab mengajarkan mereka menaruhkan darah pada altar di bait Allah. Jika mereka butuhkan akan belas kasihan, mereka taruhkan darah di tutup pendamaian, mercy seat. Ketika mereka butuh mendengar suara Allah, mereka taruhkan darah di bagian daripada tirai yang membawa mereka masuk ke ruang maha suci. Ketika mereka membutuhkan damai, mereka membawa akan darah korban, a blood sacrifice. Mereka bawa di hadapan Allah. Waktu mereka butuh kesembuhan ilahi, mereka juga bawa a blood sacrifice di hadapan Tuhan. Ketika mereka membutuhkan mujizat, mereka juga mempersembahkan a blood sacrifice di hadapan Allah. Segala sesuatu yang mereka ingin dapatkan dari Allah, orang-orang itu mengerti harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, perjanjian lama itu hanya berupa bayang-bayang. Perjanjian baru merupakan hakikat yang sebenarnya. Perjanjian lama, mereka menumpahkan darah binatang. Perjanjian baru, Allah memberikan darah Yesus yang mahal buat kita. Sehingga dia berkata, semua sudah aku tanggung. Nah, dengar baik-baik saudara. Kalau Anda baca di perjanjian lama juga, untuk pendamaian dan pengudusan semua kenajisan dan kelemahan orang Israel, darah itu harus dipercikkan 7 kali. Nah, mari kita lihat Imamat pasal yang ke-16. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-19. Kalau Anda perhatikan judulnya adalah Hari Raya Pendamaian. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kita berkata ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali saudara? 7 kali. 19. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya berapa kali? 7 kali. Dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Darah dipercikkan 7 kali. Ingat, perjanjian lama merupakan bayang-bayang. Penggenapannya ada pada perjanjian baru. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika Tuhan mengorbankan dirinya, dia serahkan dirinya, pencurahan darah yang dialami terjadi di 7 titik dan 7 tempat di mana darahnya ditumpahkan. Itu bukan kebetulan saudara. Itu penggenapan dari Imamat 16. Bahwa 7 kali darahnya harus dipercikkan. Dan setiap penumpahan darah terjadi, redemption, penebusan tertentu dalam kehidupan kita sudah dia lakukan. Nah, kalau semuanya sudah dia bayar, kenapa kita mesti membayarnya lagi? Nangkap saudara. Kalau Anda bisa tangkap 7 hal yang saya sampaikan sebentar, saya yakin Anda pulang berkata, aku ini orang merdeka. Dan engkau merdeka dari semua kebohongan dan tipu daya yang selama ini iblis lakukan. Nah, dengar baik-baik. Kalau ini berita jadi rema buat hidupmu. Tidak ada orang terbelenggu tinggalkan tempat ini. Semua kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dan sudah dimerdekakan. Amen. Yang pertama, 7
titik utama yang membuat darah Tuhan dicurahkan. Lihat dalam Lukas pasal yang ke-22. Lihat pada ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, perhatikan, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini pertama kali sebetulnya redemption, penebusan oleh Yesus dengan pencurahan darahnya dimulai. Para ahli mengatakan begini, saudara. Orang yang mengalami tekanan yang sangat berat dalam batinnya, dia mengalami stres, tekanan yang begitu berat dalam batinnya, akan membuat pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau sampai pembuluhnya pecah, itu bisa keluar pada pori-pori kulitnya. Ketika dia berpeluh, yang membuat peluhnya itu bercampur dengan darah. Pencurahan darah Tuhan bukan terjadi di istana Herodes atau Pilatus, tapi mulai terjadi di Taman Getsemani ketika dia mulai berdoa. Dan pada saat itulah tekanan yang begitu berat dia rasakan di dalam batinnya. Dan begitu beratnya yang dia harus tanggung, sehingga sebagian dari pembuluh darahnya mulai pecah. Itu keluar pada pori-porinya, berbarengan dengan peluh yang menetes oleh karena tekanan yang begitu berat yang dia alami. Nah, ketika penebusan di Getsemani terjadi, ketika penumpahan darah di Getsemani terjadi, dengarkan baik-baik. Apa yang sebetulnya Tuhan tanggung? Di Getsemani, untuk pertama kalinya Anda mendengar, dia punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapaknya. Selama 30 tahun lebih, tidak pernah kita mendengar Yesus punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapaknya. Tekanan yang begitu berat, akhirnya membuat dengan sadar dia berkata, "Bapa, ada kehendakku yang berbeda dengan kehendakmu." Dan ketika proses pergulatannya selesai, dan dia harus menumpahkan darah, akhirnya dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi siapa? Kehendakmu." Dan dengar baik-baik, saudara. Yang pertama dibuat Tuhan di Getsemani, darahnya ditumpahkan untuk mengatasi, menaklukkan akan kehendak kita. Dan yang namanya will, kehendak, itu hal yang berat sekali. Kemarin saya katakan kepada saudara, proses orang untuk bisa menikmati akan kasih karunia Allah, bukan dalam satu malam, tinggal membalikkan telapak tangan, Anda bisa. Proses untuk mengajar kita rendah hati di hadapan Allah, dibutuhkan proses yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik-baik, Anda tidak usah dengan kekuatanmu menundukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Yesus sudah bayar dengan darahnya sendiri supaya kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Ketika engkau sadar ada kehendak manusiawimu yang berbeda dengan kehendak Tuhan, jangan bergulat sendiri mengatasi daging dan kemauanmu. Yesus sudah menaklukkannya. Waktu dia berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu." Yang perlu engkau hanya katakan dan percaya, engkau berkata, "Tuhan, darahmu telah menundukkan kehendakku. Darahmu menundukkan jiwaku. Sehingga aku berkata, hei jiwa, tunduk kepada kehendak Allah." Pada saat dengan iman Anda mengucapkan itu, maka kuasa darah Tuhan akan bekerja, dan kita di bawah Allah tunduk pada kehendak Tuhan yang sempurna. Berapa banyak kita yang harus bergulat dengan daging kita, dengan kekuatan kita. Makin kita tidak ingin, makin sebetulnya daging kita membawa kita ke sana. Makin tahu itu merupakan dosa, daging kita makin berontak, ingin terus menuju ke arah dosa. Kenapa, saudara? Karena manusia mencoba menundukkan kemauan dagingnya dengan kekuatannya sendiri. Saya berkata, itu tidak perlu lagi. Kalau engkau tahu Yesus sudah tumpahkan darahnya, supaya kehendakmu ditundukkan pada kehendaknya, maka peristiwa Getsemani juga akan jadi bagian dalam kehidupan saudara. Berapa banyak orang yang berat sekali dalam pergulatan seperti itu.
Yesus sudah menang atas kehendak kita, saudara. Yesus sudah bisa mengatasi kehendak manusia kita. Dia curahkan darahnya supaya kehendak kita, my will, tunduk kepada His will. Kalau Anda bisa nangkap ini, saudara, Anda tidak perlu bergulat lagi dengan kemauanmu sendiri. Ada berapa banyak orang Kristen yang kemauan manusiawinya begitu kuat, begitu dominan. Anda sadar, willku, kemauanku ini besar sekali, berat sekali, kuatnya luar biasa. Kapan aku bisa menyerah? Dengar baik-baik. Di dalam Yesus, engkau katakan dalam dirimu, aku sudah menyerah. Di Getsemani, aku terhisap dalam pergulatan Yesus, kehendakku sudah ditundukkan. Lalu engkau mulai berkata, Tuhan, kehendakmu yang pasti jadi, kehendakku ikut akan kehendakmu. Dan di situ Anda berani mulai berdoa, paksakan rencanamu atas hidupku. Dan Anda tidak akan bergulat terlalu berat, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatasinya dan Yesus sudah menang atas kehendak kita. Oh, kalau orang Kristen mengerti akan prinsip ini. Dengar baik-baik, itu penebusan redemption yang luar biasa. Saya berdoa, tidak ada lagi orang yang mencoba dengan kekuatannya membuat kemauannya tunduk kepada kehendak Allah. Itu sudah bagian dari kasih karunia yang Anda dan saya bisa terima, saudara. Sejak saya berdoa, paksakan kehendakmu dalam rencanamu dalam hidupku. Saya mau beritahu saudara ya, itu bukan, Anda jangan salah mengerti bahwa Allah gebukin kita setiap hari supaya tunduk kepada Dia. Kita tidak punya Bapak yang kejam, saudara. Apa yang mostly Dia buat dalam kehidupan kita? Kalau Anda tidak punya sikap berontak, Anda sungguh-sungguh tulus ingin mengikuti kehendak Tuhan, ini yang terjadi. Dia akan proteksi kita begitu rupa, sehingga Anda mencoba untuk berbuat sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, dibuat nggak bisa. Ada banyak hal yang membuat Anda akhirnya tertawa. Nggak bisa juga lah. Saya mau coba inilah. Anda kadang, saya mau beginilah. Saya mau ini. Anda sudah berkata, saya mau ini. Tiba-tiba ada banyak hal yang akhirnya Anda tahu. Nggak bisa ini. Saya coba lagi. Anda berkata, iya nggak bisa. Ujungnya Anda ketawa, Anda berkata, sudahlah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Anda mentertawakan dirimu sendiri. Engkau berkata, luar biasa Allah menjagai kita. Digiring begitu rupa sampai kita taat kepada kehendaknya. Anda dan saya bisa taat, saudara. Bukan karena kemauanmu. Itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau minta dipaksa oleh Allah, dengar baik-baik. Menurut saya dia bukan Allah yang main dengan gebuk. Dia Anda dihajar setiap hari. Sampai babak belur begitu, saudara. Ikut Tuhan babak belur, saya tidak percaya. Kecuali Anda orang nekat akhir zaman, itu urusan lain, saudara. Tapi kalau Anda sungguh mau berkata, aku mau ikut Tuhan kok. Dagingku gak bisa, tapi aku mau. Tuhan, aku beri engkau otoritas atas kehendakku. Pada saat engkau menyerahkan otoritas kehendakmu dalam tangannya, nanti Tuhan atur hidup kita begitu rupa, sampai Anda mau pengen jahat pun gak bisa, saudara. Sudah mikir, aku akan begini. Sampai pada akhirnya titiknya Anda berkata, kok gak bisa ya? Kondisinya dibuat begitu rupa. Akhirnya Anda tertawa. Sungguh engkau Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Dia tebus kehendak kita. Hal yang kedua. Lihat Yesaya pasal 53. Ini yang dibuat oleh Yesus. Poin yang kedua, titik kedua. Di mana darahnya dicurahkan. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan baca sama-sama 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika dia dihajar oleh tentara Roma, sehingga punggung dan tubuhnya itu berdarah, dan bilurnya itu ada pada tubuhnya. Kalau Anda tahu, tentara Roma kalau menghajar orang, sadisnya luar biasa. Itu cambuk pada ujungnya diberi besi dan diberi kait, saudara.
Dan mereka begitu ahli menghajar hanya sampai setengah mati. Bagian organ tubuh yang sangat vital mereka biarkan, tidak mereka hajar. Tapi bagian tubuh yang lain mereka, sehingga ketika dicambukkan, itu kait itu menghujam tubuhnya, ditarik kembali, itu merobek akan dagingnya. Itu bilur, saudara. Itu lebih daripada sekedar ketika Anda kecil dihajar pakai rotan oleh papahmu, saudara. Itu juga bilur, tapi itu bilur-biluran menurut saya. Bukan bilur yang sebenarnya yang dialami oleh Yesus. Yang diderita oleh Tuhan begitu rupa. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Penebusan kedua ketika darahnya tertumpah adalah untuk menebus, untuk menyelesaikan, dan untuk menyembuhkan, untuk menanggung akan semua penyakit kita. Nah, persoalannya orang berkata begini, seringkali yang saya dengar, Pak, kami tahu Yesus mampu. Pertanyaannya, apakah dia mau menyembuhkan saya? Mungkin orang lain disembuhkan, apakah dia mau menyembuhkan saya? Coba buka Markus pasal yang pertama. Ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada dua kata kunci di sini, mau dan dapat. Banyak orang berkata, dia dapat, dia sanggup, tapi apakah dia mau? Nah, orang ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku apa? Mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi apa? Tahir. Banyak orang bertanya, apakah dia mau? Kita yakin dia mampu, dia dapat, dia bisa. Kita yakin itu. Tapi orang tidak yakin apakah dia mau menyembuhkan kita. Ketika orang kusta berkata, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata, aku mau. Saya berdoa ini jawaban buat pertanyaan saudara. Kalau ada di antara Anda yang sakit malam hari ini, pada saat nanti kita makan tubuh dan minum darahnya, mari katakan oleh bilurnya, aku sudah disembuhkan. Yesus bukan hanya mampu, tapi dia mau menyembuhkan aku. Dan saya percaya kesembuhan dari Allah akan terjadi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang seringkali tidak kita sadari. Tapi kalau Anda mau ikut Tuhan dengan segenap hati, Anda akan melihat kuasa Allah ini luar biasa berlaku dalam kehidupan kita. Ada seorang anggota jemaat yang hamil pada waktu itu. Saya nggak tahu cerita ini nih saudara, sampai sekian waktu kemudian. Karena kakaknya cerita dengan saya. Ketika dia hamil, ada hal yang aneh. Sukanya meludah. Aduh, ini sengsara betul saudara. Hobinya meludah. Kemana-mana pergi bawa plastik. Meludah. Jadi kalau mau ke gereja malu sekali. Karena apa? Meludah. Ketemu sama orang, meludah. Bayangin, Anda bisa, itu nyiksa. Kalau nggak mau minta didoakan, tak doain supaya 3 jam aja begitu saudaraku. Ini mulut rasanya mau kram. Dan jijiknya luar biasa kan saudara ya. Itu bukan hal yang sangat indah. Meludah. Itu menjijikkan sekali. Tapi dia bawa kaleng kemana-mana, bawa plastik. Meludah. Dan kalau sudah banyak itu terkumpul, dia lihat pengen muntah. Ludahnya sendiri dia pengen muntah. Produksinya sendiri dia tolak saudara. Sengsara sekali. Bawa ke dokter berkata, oh ini ya ada yang begini. Ini bawa anak-anaknya. Bayangin anaknya nggak apa-apain dibawa-bawain saudara. Jadi sengsara sekali. Saya nggak tahu cerita itu. Dia nggak pernah datang minta didoakan, tidak pernah. Satu hari dalam kebaktian Tuhan gerakkan saya berkata begini, siapa yang lagi hamil maju ke depan. Lalu dia maju ke depan saudara. Saya nggak tahu mesti mendoakan apa. Yang jelas saya berkati aja mereka seperti yang Tuhan gerakkan. Ajaib sekali. Sejak malam itu dia berhenti punya kebiasaan meludah. Masih bisa meludah kalau perlu saudara. Tapi dia sembuh dari semua hal yang aneh dalam hidupnya. Saya alami banyak hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, sampai hari ini Tuhan tetap luar biasa. Dia penyembuh yang luar biasa. Tahun lalu kami buat KKR di lapangan terbuka di Semarang.
ini KKR yang paling aneh yang pernah saya ketemu dalam seumur hidup saya. Ada hamba Tuhan dari Semarang, dia diperintahkan Tuhan untuk membuat kebaktian kebangunan rohani di lapangan terbuka. I think anak-anak School of Acts yang tahun lalu masih bisa ngikuti apa yang terjadi. Dan sampai dengan beberapa hari terakhir menjelang acara terjadi, tidak tahu siapa yang akan khotbah. Beberapa pendeta berkata, "Bu, siapa yang khotbah?" Belum tahu. Bayangin, KKR tidak tahu yang khotbah siapa. Tapi untuk ikut tim doanya ada syaratnya. Harus mau doa puasa. Yang kedua, tidak boleh punya utang. Anda bisa ikut nggak kalau kriteria begini? Itu utang motor, utang segala macam, panci, utang, semua utang. Kita kan bangsa suka utang kadang. Jangan mau utang, saudara. Amen. Orang yang utang jadi budak orang yang ngutangi. Jangan mau jadi budak. Kita orang merdeka dalam Kristus Yesus. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan dengan utang sana utang sini, saudara. Ada orang tanya sama bangsa saya, "Pak, apakah tidak boleh utang?" Loh, bukan soal boleh dan tidak boleh. Alangkah baiknya, alangkah luar biasanya kalau tidak perlu utang, ya kan? Artinya Anda punya duit betul itu. Bukan hanya tipu-tipuan karena kredit di bank, saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berdoa. Saya nggak tahu bahwa tidak ada orang tahu siapa yang harus khotbah. Pada hari Minggu, Ibu Elizabeth ini datang ke gereja kami. Saya ngomong dengan dia, "Ibu, karena Ibu yang terima visi, maka saya percaya Ibu yang mesti menyampaikan firman." Dia bilang, "Pak, tapi saya ini nggak tahu mesti apa. Dan saya takut ini bagaimana, segala macam." Dan saya berkata, "Tapi saya yakin karena Ibu yang terima visi, mestinya normalnya Ibu yang khotbah." Saya bilang, "Udahlah gini aja, Bu. Pokoknya Ibu yang khotbah, saya bantu dalam doa." Itu kan paling enak, saudara ya. Kerjaan paling enak, membantu dalam doa. Sekedar membantu. Nah, akhirnya pada hari KKR dimulai, saya masih ingat jam 4 sore saya keluar dari rumah. Dan saya pikir ya, terus terang ngomong saudara ini, saya nggak mau bawa Alkitab. Yang khotbah kan Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth kan buta, jadi saya nggak akan baca Alkitab kan. Jadi saya kan tidak perlu bawa Alkitab. Dan itu KKR, jadi saya nggak ingin bawa terlalu banyak. Kalau saya nanti bantu-bantuin doa kan lebih bebas tanpa takut kehilangan Alkitab, saudara. Lalu kemudian ketika mau keluar, istri saya ngomong begini, "Kenapa nggak bawa Alkitab?" Saya bilang, "Oh, untuk apa bawa Alkitab? Ini kan KKR, kesembuhan ilahi, keselamatan segala macam." Nah, dia bilang, "Tapi kalau Tuhan ngomong sesuatu dalam hidupmu kan kamu tinggal buka." Saya pikir betul juga ya. Nah, ketika saya bawa Alkitab saya, begitu saya melangkah keluar dari rumah, Tuhan bicara kepada saya, ingatkan satu ayat. Cerita tentang wanita yang 18 tahun, kerasukan roh sehingga dia bungkuk, saudara. Ingat cerita itu ya. Dan saya cepat cari di Alkitab, saya beri tanda di Alkitab saya tutup lagi, kami datang ke lapangan. Setengah jam kemudian sampai tiba di sana, hadirat Tuhan luar biasa. Itu paduan suara gabungan lagi latihan. Dari luar saya dengar, waduh, saya ngomong sama istri saya, Tuhan hadir di sini. Langsung kami naik ke panggung, belum ada hamba Tuhan lain datang, saya yang pertama kali duduk di situ, saya bilang, saya mau tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Kira-kira jam 6 acara dimulai, itu tempat sudah penuh sekali, saudara. Dan Ibu Elis datang, duduk di sebelah istri saya, dia ngomong kepada saya begini. Karena ketika saya terima firman, di hati saya bilang gini, waduh, ini dia. Kira-kira saya suruh khotbah ini. Tapi saya diam, saudara. Bu Elis datang, dia berkata, "Pak, saya sudah berdoa. Tuhan bilang, bagian saya bersaksi, bagian Bapak khotbah." Jadi ini khotbah, ini ya saudara, ini khotbah. Saya enggak sembahyang seharian, enggak. Siang itu malah kita lagi pilih mobil, ganti mobil, saudara. Jadi kita lagi ke showroom mobil, milih mana mobil yang kita mau. Dan kita nggak ada apa yang kita persiapkan. Saya hanya punya hati yang saya mau taat pada Tuhan. Saya bilang begini, saya ya sebetulnya sudah tahu kok Bu Elis. Baru 1 jam yang harus saya tahu. Dia ketawa, dia bilang, ya sudah, puji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Saya khotbah. Dan kami di kota kami menyaksikan hal yang dahsyat sekali. Itu yang namanya kesembuhan, saudara. Dahsyatnya luar biasa. Orang-orang yang bukan Kristen sama sekali, belum kenal Tuhan Yesus sama sekali, mengalami mujizat yang luar biasa. Ada satu orang dari satu desa yang semuanya belum kenal Tuhan. Pada hari terakhir, dia lagi duduk di pembaringan, digotong oleh keluarganya. Dan saya dalam khotbah tiba-tiba Allah berkata begini, kalau Anda percaya akan nama Tuhan, mestinya tidak mau tiduran di situ. Bangun, jalan. Dia nekat, dia berdiri jalan. Beberapa langkah dia jatuh, saudara. Keluarganya teriak-teriak berkata,
Dia nekat, dia berdiri jalan. Beberapa langkah dia jatuh, saudara. Keluarganya teriak-teriak berkata, jangan dipaksa. Dan dia berkata, saya percaya Tuhan Yesus. Dia jalan, seluruh keluarga tersungkur nyembah. Mereka berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Disembuhkan malam itu. Itu di dekat lapangan, saudara. Itu ada rumah sakit Kristen. Itu perawatnya ngomong ke pasiennya, mau nggak besok bawa ke lapangan. Jadi digotongin perawatnya, dibawa ke lapangan, saudara. Kami belum pernah ngalami yang seperti itu, saudara. Dan saya berkata setelah selesai semua, saya ikut bengong juga. Kok bisa begitu ya? Karena tapi saya menyadari, bukan karena manusia kita, Yesus yang lakukan. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan.